Bu Elvi, satu senasib sepenanggungan, seperjuangan. Saya juga peserta level 4 Pembatik 2020 dari Kota Pariaman. Saya main single di Kota Pariaman, Bapak Ibu. Saya sendirian, utusan dari Pariaman, tapi enggak apa-apa. Walaupun sendirian, kita bisa collab dengan siapa saja. Baik Bapak dan Ibu, kegiatan kita ini judulnya adalah inovasi pembelajaran berbasis TIK bersama rumah belajar. Nanti materinya akan disampaikan oleh Bu Elvi. Sebelum itu mungkin kami minta terlebih dahulu kepada Ibu Asmainur SBD, Ketua Gugus 1 untuk memberikan kata sambutan dan arahannya. Kepada Ibu dipersilahkan. Dibuka dulu, di unmute dulu Bu. Diaktifkan dulu Bu. Oke, baik. Silakan Bu. Pada Ibu A, dipersilahkan. Baiklah Bapak Ismet, terima kasih kepada Bapak Ismet yang telah membuka acara sosialisasi portal rumah belajar melalui via online aplikasi Zoom Meeting. Pertama sekali, kami sampaikan rasa hormat kami kepada Bapak Ismet, kemudian kepada Bapak UPT, Bapak Suryadi SPD MPD, kemudian kepada Bapak Pengawas Pendidikan Kecamatan Empat Koto, kemudian lagi yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Se-Gugus 1 Sungai Jariang, Bapak Ibu Majelis Guru Se-Gugus 1 Sungai Jariang, dan terlebih yang teristimewa kami hormati adalah narasumber kita pada hari ini, yaitu Ibu Elvi Indriani SPD. Pertama sekali, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmat dan karunia-Nya kita pada hari ini dapat bertemu muka walaupun melalui aplikasi Zoom Meeting, yang insya Allah nanti kita akan dipandu atau diberi pembekalan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Elvi Indriani. Kemudian juga bingkisan salat dan salam tidak lupa-lupanya kita persembahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita umatnya dari lembah yang sehina-hinanya sampai meningkat derajat yang setinggi-tingginya. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada pagi hari menjelang siang ini kita diberi kesempatan untuk mengikuti sosialisasi tentang portal rumah belajar yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Elvi Indriani SPD, yang mana beliau ini adalah salah satu dari 30 orang yang terpilih di Sumatera Barat yang mewakili untuk memberikan bahan pelajaran kepada kita semua. Yang mana pada hari ini kita tahu bahwa Ibu Elvi Indriani adalah ibu yang telah mengikuti sosialisasi tentang pembelajaran berbasis TIK yang diadakan oleh Pusdatin atau Pusat Data Informasi. Tentu hal ini sangat menguntungkan bagi kita, karena melalui beliau kita dapat nanti menerima informasi-informasi bagaimana kita memanfaatkan rumah belajar. Karena kita masih belajar dari rumah, dari jarak jauh. Dengan mempergunakan rumah belajar, tentunya pembelajaran yang menyenangkan akan dapat dinikmati oleh anak-anak kita. Mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan oleh Ibu Elvi nanti akan bisa kita aplikasikan di dalam tugas kita masing-masing nanti di sekolah kita masing-masing. Bapak-bapak, ibu-ibu, kami mengharapkan
acara ini marilah kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Karena hal ini sangat penting bagi kita untuk saat sekarang ini. Karena sebelum ini kami yakin dan percaya kita belum mampu, belum sanggup. Walaupun ada sebahagian dari guru kita yang sudah bisa, namun masih banyak yang belum mampu untuk menggunakan sarana rumah belajar yang telah disediakan oleh pemerintah kita. Jadi kepada Ibu Elvi Indriani, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu berikan kepada kami bisa berguna untuk kami jadikan sebagai bahan di dalam tugas kami nantinya. Terakhir kami ucapkan selamat kepada Ibu Elvi yang telah sampai kepada level 4 mengikuti kegiatan ini, sehingganya beliau adalah salah satu di Kabupaten Agam yang mewakili Kabupaten Agam dan 30 orang di Sumatera Barat. Ini merupakan kebanggaan bagi kita semua, terutama kita yang di Kecamatan Empat Koto. Mari kita pergunakan informasi yang beliau bawa ini dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang kami hormati, barangkali hanya itu sambutan yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami himbau, mari betul-betul kita ikuti dengan seksama dan bisa kita aplikasikan nanti di dalam tugas kita sehari-hari. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Asmainur SPD yang telah memberikan sambutan sebelumnya. Betul Bapak Ibu, kata Bu As yang disampaikan oleh Bu As tadi, Bapak Ibu cukup bangga dan memang harus bangga karena memang ada utusan Kabupaten Agam dari SD Bapak Ibu yang masuk ke 30 besar. Kalau dari persentase yang saya lihat di 30 besar di Sumatera Barat itu, SD itu hanya 25%, SMP itu hanya 25%. Mayoritas di 50% itu diikuti oleh SMA dan SMK Bapak Ibu. Jadi cukup bangga dari Agam guru SD pula yang masuk sampai di 30 besar ini. Jadi itu Bapak Ibu, dan betul yang disampaikan Bapak Ibu, dengan kondisi pandemi seperti ini, mau tidak mau, suka tidak suka, memang kita harus menggunakan teknologi. Karena kita tidak bisa bertatap muka, akhirnya pembelajaran pun kita alihkan dengan tatap maya. Terima kasih Bu Asmainur sekali lagi atas sambutannya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, mari kita dengarkan sambutan sekali untuk membuka kegiatan kita pada hari ini, pada sesi pertama, pada hari pertama ini, karena ini adalah kegiatan selama 3 hari. Jadi kita minta sambutan sekaligus untuk membuka acara kepada Bapak Suryadi SPMPD, yaitu selaku koordinator unit kecamatan SD dan TK Kecamatan Empat Koto. Kepada Bapak Suryadi kami persilakan. Terima kasih Pak Ismet. Bagaimana kira-kira suara saya Pak Ismet? Jelas terdengar Pak Suryadi. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ismet sebagai SRB Sumatera Barat bersama Ibu Elvi. Terusnya kepada ibu-ibu dan bapak Kepala Sekolah Segugus 1 Kecamatan Empat Koto. Terusnya kepada ibu-ibu dan bapak Majelis Guru Segugus 1 Kecamatan Empat Koto. Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melakukan kegiatan pada hari ini, yaitu kegiatan sosialisasi inovasi pembelajaran berbasis TIK bersama rumah belajar. Kemudian salawat Allahumma salli ala Muhammad dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan bapak semuanya, khususnya kepada Pak Ismet dan Ibu Elvi Indriani. Sebenarnya kami sedang saat yang sama dari mulai jam 8 tadi sampai siang nanti juga mengikuti kegiatan dengan materi supervisi keterlaksanaan belajar dari rumah
Jadi saya sekarang bersama Pak Im di kantor juga sedang mengikuti kegiatan. Jadi minta maaf Pak Astim Gusmi sebagai pengawas sekolah dasar Kecamatan Pekoto, Pak Zulkifli tidak bisa masuk atau tidak bisa mengikuti di ruangan kita pada saat ini. Baiklah Ibu-ibu dan Bapak, yang pertama kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Elvi dan Pak Ismet yang telah membuka cakrawala kita. Kiranya sedang kita suasana PSBB ini, suasana COVID, kiranya di alam maya hiruk pikuk terjadi pembelajaran yang mana yang beruntung itu adalah Bapak dan Ibu yang sering melintas atau ya berada dalam ruangan alam maya ini, sehingganya seluruh informasi didapat. Salah satunya adalah Pak Ismet dengan Ibu Elvin. Sekali lagi kita salut dengan Bapak dan Ibu ini karena bisa dalam kesibukan bisa mengikuti kegiatan. Yang perlu kami sampaikan di sini Bapak dan Ibu bahwa untuk saat ini pemerintah kita itu sekarang sedang melakukan pembelajaran atau belajar dari rumah atau bekerja dari rumah. Nah, apa yang harus disiapkan oleh sekolah, oleh guru untuk bisa terjadinya BDR yang efektif ini? Nah, di antaranya adalah kesiapan infrastruktur. Nah, kesiapan infrastruktur di sini, bagaimana infrastrukturnya melalui daring, bagaimana pula infrastrukturnya melalui luring, dan infrastruktur masa adaptasi kebiasaan baru. Nah, inilah yang akan difasilitasi oleh Pak Ismet bersama Ibu Elvi Indriani nanti. Nah, sehingganya di masa pandemi ini tidak ada kesannya bahwa peserta didik tidak dapat layanan pendidikan oleh sekolah. Makanya perlu ada infrastruktur yang mendukung sehingga terjadi pembelajaran daring, semua serius, betul-betul mengikuti sehingga bahwa dipastikan melakukan layanan pendidikan kepada seluruh peserta didik. Yang kedua, Ibu-ibu dan Bapak, juga diharapkan karena Ibu Elvi menggunakan inovasi pembelajaran melalui TIK, pada seluruh guru di masa BDR ini juga kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran. Baik itu teknologi pembelajaran daring, teknologi pembelajaran luring, yang semuanya itu adalah menggunakan media-media digital ataupun media konvensional. Nah, ini juga sangat banyak nanti materi akan diberikan oleh Ibu Elvi yang akan dibantu oleh Bapak Ismet. Nah, dari kami yang dua inilah yang menjadi penekanan, walaupun kita juga di kecamatan sudah beberapa kali mengadakan webinar bagaimana guru-guru bisa membuat video pembelajaran, baik itu untuk daring ataupun untuk luring, bagaimana guru bisa membuat soal secara online, dan alhamdulillah sudah banyak hasil-hasil karya guru kita, dan ini perlu lebih dalam nanti kita gali informasi dari Bapak Ismet dan Ibu Elvi Indriani. Nah, ini nanti Bapak dan Ibu, kami pun akan melakukan supervisi terhadap keterlaksanaan BDR ini, yang dimana sudah 2 hari kami melakukan pelatihan ini bersama Bapak Korwas Kabupaten Agam, yang sampai saat ini juga sedang berlangsung. Jadi dari kami Pak Ismet mungkin tidak bisa mengikuti dari awal sampai akhir, jadi kami bisa sampai di sini saja. Dan untuk kita semuanya, Bapak dan Ibu, mari kita ikuti dengan baik, dan mohon kepada Ibu Elvi Indriani nanti betul-betul dibimbing tahap demi tahap. Jadi jangan sekedar sosialisasi saja, tapi kami berharap ya langkah-langkah, satu langkah step by step, sehingga guru-guru kita terampil minimal
untuk satu materi. Nah, ini sangat kami harapkan sekali karena kami tidak dapat informasi betul seperti yang Bapak Is dan Ibu Elvi ikut di rumah saja. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan dengan izin kita bersama kegiatan sosialisasi inovasi pembelajaran berbasis TIK bersama Rumah Belajar di Gugus 1 Kecamatan Nampekoto kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Suryadi atas sambutan dan pengarahannya. Betul Bapak Ibu, zaman sekarang memang kita inovasi, membuat video dan lain sebagainya. Dan ternyata setelah kita coba dalami Bapak Ibu, membuat video itu tidak terlalu susah. Yang susah itu melatih berbicara di depan kamera. Biasanya kita berbicara di depan orang, tapi ini kita suruh berbicara di depan kamera. Nah, itu yang agak susahnya gitu. Tapi untuk video editingnya, jujur Bapak Ibu, saya pribadi, saya baru belajar video membatik. Saya baru belajar buat media di Bupati. Sebetulnya jika kita ingin belajar, insya Allah bisa. Seperti itu kira-kira. Tadi saya cek di daftar 30 peserta Bapak Ibu, ternyata Agam hanya satu orang utusannya, yaitu Elvi sendiri. Jadi sekali lagi betul. Alhamdulillah. Agam diwakili oleh Bu Elvi dan itu pun dari SD seperti itu. Dan ya. Jadi Pak Suryadi, ini adalah tantangan besar untuk Bapak Ibu yang bagaimana Agam lebih banyak lagi seperti itu Bapak Ibu. Jadi pembatik ini Bapak Ibu mulai dari tahun 2017 sampai hari ini. Jadi ini adalah tahun keempat. Tahun depan pasti akan ada. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin tidak berlama-lama. Jadi Pak Ismet, sebelum dilanjutkan Pak Ismet, saya mohon diri, enggak apa Pak Ismet? Siap, tidak apa-apa Pak. Terima kasih ya, banyak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Tanpa memperpanjang waktu, mungkin langsung saja kita minta kepada Ibu Elvi Indriani untuk memaparkan materinya terkait tentang inovasi pembelajaran yang berhubungan dengan rumah belajar ini. Itu pengantar dari saya Bapak Ibu. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Elvi Indriani. Oh ya, sebelumnya Bapak Ibu, jika nanti ada yang ingin bertanya, takut terlupa, Bapak Ibu bisa kirim pertanyaan di chat. Ketika nanti ada sesi tanya jawab, kita baca atau kita panggil Bapak Ibu. Dan nanti saya kirim di kolom chat Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir. Mohon Bapak Ibu isi daftar hadir. Baik, langsung saja. Baik, terima kasih Pak Ismet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suryadi, selaku KUK 4 Koto, yang terhormat Ibu Ketua Gugus, Ibu Asmainur, Ketua Gugus 1, seterusnya yang Elvi hormati dan yang Elvi hargai, rekan-rekan guru Gugus 1 Kecamatan 4 Koto. Nah, Elvi ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang sudah mau bergabung dalam room ini dalam rangka kita mengikuti sosialisasi inovasi pembelajaran yang berbasis TIK bersama Rumah Belajar. Elvi sangat berterima kasih karena partisipasinya dan antusiasnya untuk mengikuti kegiatan ini. Sebelumnya Elvi juga mohon maaf, di sini Elvi bukan mengajari Bapak Ibu semua atau menyuruh Bapak Ibu semua, tapi Elvi di sini hanya berbagi sedikit pengalaman dan ilmu yang telah Elvi dapatkan pada pembatik dari level 1 sampai level 4 ini. Sebelumnya Elvi mohon izin untuk menyampaikan materi Bapak Ibu. Pak Ismet bisa share screen? Saudara Bu Elvi, langsung saja silakan. Terima kasih Pak Ismet.
Pak Ismet ya, ada gangguan sedikit. Sebentar Bapak Ibu semua. Oke, silakan Bu. Sambil menunggu Bapak Ibu, sudah saya kirim linknya di kolom chat. Nanti Bapak Ibu bisa klik dan nanti masuk ke daftar hadir. Nah, baik Bapak Ibu semua. Seperti kita ketahui, sekarang kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Jadi aktivitas pembelajaran kita agak terganggu, bukan agak lagi, sangat terganggu karena kita hanya belajar dari rumah saja. Tapi kita tidak usah khawatir karena dengan kita menggunakan TIK, aktivitas pembelajaran masih bisa tetap dilanjutkan baik dengan TIK dan diselingi dengan luar jaringan atau ada siswa datang ke sekolah. Nah, untuk mengikuti perkembangan dalam pendidikan atau pengetahuan, idealnya kita semua bisa mengikuti setiap perubahan-perubahan yang ada. Kita bisa beradaptasi dengan perubahan yang ada. Seperti yang saat ini, karena masa pandemi, jadi kita harus beradaptasi untuk pembelajaran yang model baru. Tidak bisa kita memakai pembelajaran seperti yang dulu-dulu lagi. Jadi kita harus terus mengupgrade diri, meningkatkan kemampuan kita, khususnya dalam bidang TIK untuk meningkatkan kemampuan kita dalam mengajar peserta didik kita. Nah, sebelum Elvi menjelaskan tentang inovasi yang akan Elvi lakukan, terlebih dahulu izinkan Elvi untuk memperkenalkan sedikit tentang rumah belajar. Apa itu rumah belajar? Nah, rumah belajar ini adalah portal atau web yang dibuat oleh belum tampil screen. Sebentar Pak ya. Oke. Sudah tampil Pak Ismet? Oke, siap. Silahkan dilanjutkan dulu. Ya, sebentar. Nah, sebelum Elvi menjelaskan atau memaparkan tentang inovasi yang akan Elvi lakukan, terlebih dahulu kita kenal lebih dekat dengan rumah belajar. Rumah belajar ini adalah portal atau laman web yang dibuat oleh pemerintah kita yang bisa digunakan untuk pembelajaran dan bisa diakses oleh siapapun, gratis dan dimanapun. Jadi kita semua bisa mengakses portal rumah belajar ini baik dari handphone kita maupun dari laptop. Nah, dalam portal rumah belajar ini nanti ada fitur-fitur yang disediakan. Ada fitur utama, ada fitur pendukung. Nah, yang fitur utama itu ada 4 jenis, Bapak Ibu. Ada sumber belajar, ada laboratorium maya, ada kelas digital, ada bank soal. Nah, pada fitur sumber belajar ini menyediakan materi-materi atau bahan ajar yang menarik. Itu mulai dari tingkat yang paling dasar, SD, TK pun ada, PAUD, SMP, SMA, SMK. Semuanya sudah tersedia dalam sumber belajar. Dan paling beruntungnya lagi, sumber belajar ini sangat banyak isinya, kontennya tentang materi SD, karena banyak guru-guru yang mengembangkan konten SD ini. Nah, kita pun sebagai guru, karena kita sudah belajar membuat video pembelajaran waktu webinar kemarin, kalau sudah ada video pembelajaran kita yang bagus, kita dibuka dengan menampilkan video kita di depannya, sementara di tengahnya kalaupun kita tidak pede bisa pakai tulisan atau animasi lainnya. Nah, kemudian penutup nanti juga video kita bisa kita uploadkan juga ke sumber belajar sebagai kontribusi kita dalam dunia pendidikan. Nanti bisa digunakan oleh orang banyak. Nah, kemudian pada laboratorium maya ini, sama seperti laboratorium pada umumnya, cuman ini sifatnya maya, bisa digunakan melalui laptop atau melalui handphone siswa. Jadi siswa bisa
mempraktekkan sendiri di rumah tentang laboratorium maya ini. Nah, yang ketiga ada kelas digital. Pada kelas digital ini kita bisa membuat satu kelas, tapi sebelumnya terlebih dahulu kita harus membuat akun penyelenggara atau akun sekolah kita masing-masing dulu. Sebelumnya di sini apa sudah ada sekolah kita yang di Ampek Koto yang mendaftar kelas digital, Bapak Ibu? Mungkin karena kita keterbatasan jaringan, perangkat, atau keterbatasan dari peserta didik kita, belum ada rasanya di Ampek Koto ini yang menggunakan kelas digital. Lagi pula kalau kelas digital ini sekarang khusus Sumatera Barat dapat hadiah khusus lah namanya itu. Kelas digital di Sumatera Barat ini kita mendapatkan dari rumah belajar khusus untuk Sumatera Barat dengan nama kelas maya si Cadik Pandai. Jadi jika kita mau menggunakan kelas digital, kita mendaftarnya di web si Cadik Pandai. Nanti akan kita lihat pada webnya langsung. Kemudian yang keempat, fitur utamanya ada bank soal. Di bank soal ini Bapak Ibu bisa memilih soal-soal yang diperlukan untuk tiap tingkatnya. Ada dari kelas 1, 2, 3 sampai kelas 6 sesuai mata pelajarannya. Bapak Ibu bisa memilih memilih kelas atau memilih jenis-jenis soalnya di dalam situ, karena yang mengisi bank soal ini juga guru-guru biasa seperti kita yang soalnya lolos uji untuk masuk ke bank soal. Maaf pada gangguan sedikit Bapak Ibu. Pak Ismet, yang tampil apa Pak Ismet? Udah di stop. Maaf Pak Ismet, apa yang tapi nggak tampil screen-nya. Oh, tidak tampil. Oke. Coba lagi. Selanjutnya di sini Elvi akan menjelaskan tentang sumber belajar tadi. Masih belum tampil, Elvi? Iya, Pak. Oke. Sedang loading, Bu. Iya. Oke. Sumber belajar ini adalah salah satu, seperti yang dijelaskan tadi, salah satu bagian dari fitur utama pada portal Rumah Belajar. Dan portal Rumah Belajar ini dapat kita akses pada situs belajar.kemdikbud.go.id. Bapak Ibu bisa langsung mencobakannya. Kalau bagi yang Zoom-nya di laptop bisa langsung mencoba, dan menyediakan berbagai macam konten yang beragam. Nah, seperti yang saya bilang tadi kan kontennya itu ada video, ada animasi, sehingga menarik bagi siswa. Nah, ini yang fitur utama tadi. Nah, cara mengaksesnya tadi, setelah kita klik sumber belajar tadi, kita buka portal tadi, klik coba sekarang ini, nanti akan masuk ke laman sumber belajarnya. Nah, keunggulannya, sumber belajar ini bisa dibuka di mana saja, pembelajarannya pun terbuka, dan menampilkan konten yang menarik. Ada video, audio, animasi, simulasi, bahkan game. Nah, yang ketiga juga tersedia untuk semua jenjang pendidikan, dari tingkat dasar sampai tingkat SMA, SMK. Nah, yang keempat dapat dimanfaatkan secara online maupun offline. Online di sini maksudnya menggunakan data internet, Bapak Ibu. Kemudian kalau yang offline, sumber belajarnya kita download terlebih dahulu, itu yang kita simpan, dan sewaktu-waktu bisa kita buka kembali. Nah, yang kelima, dapat diakses secara mudah melalui PC, laptop, maupun smartphone. Nah, yang di smartphone ini maksudnya, selain melalui webnya, kita bisa mengakses dengan cara mendownload dari Play Store. Di situ ada disediakan rumah belajar di Play Store, sehingga kita bisa menginstalnya di handphone masing-masing. Nah, kemudian
ketika kita sudah mengakses sumber belajar tadi, itu menyediakan 3 jenis konten. Kontennya ada video terbaru, ada konten web terbaru, ada konten audio terbaru. Nah, untuk memudahkan kita dalam pencarian, di sini ada untuk kolom pencarian yang di pojok kanan di dekat masuk. Kalau kita belum daftar, kita klik tanda ini, nanti kita ketikkan di situ apa yang akan kita cari materinya. Misalnya mau mencari, kalau di sini sumber daya alam, nanti akan muncul video-videonya di sini. Kita pilih mana yang sesuai dengan kelas kita dan mana yang sesuai dengan tingkat ketercapaian KD yang kita inginkan. Nah, kemudian Elvi tidak menjelaskan secara detail yang lainnya lagi karena waktu kita tidak banyak, jadi langsung saja fitur pendukungnya. Fitur pendukungnya itu ada 6. Nah, ini fitur pendukungnya itu ada 6. Ada peta budaya, ada buku BSE, ada wahana jelajah angkasa, ada karya sastra dan bahasa, dan ada pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan yang terakhir ada edugame. Nah, peta budaya ini, Bapak Ibu semua, dapat kita gunakan untuk pelajaran IPS dan SDDP, karena dia akan menampilkan tentang budaya-budaya di Indonesia, mulai dari Sabang sampai ke Merauke. Kemudian ada di situ, ada dibuktikan dengan foto dan tulisan-tulisan menarik tentang budaya-budaya tiap daerah atau tiap provinsi. Kemudian buku BSE. BSE ini Bapak Ibu hampir sama dengan BSE yang kita gunakan sehari-hari untuk siswa. Nah, kalau siswa kan bukunya langsung dalam bentuk hardnya. Di sini kalau siswa ingin bukunya dibawa kemana-mana, siswa juga bisa mendownload di sini buku BSE dan tersimpan di HP-nya nanti. Kemudian wahana jelajah angkasa. Ini jalan-jalan, Bapak Ibu, jalan-jalan keluar angkasa. Jadi tidak perlu jauh-jauh kita jalan-jalannya keluar angkasa, tidak pakai ongkos. Kita mau ke Jakarta, tinggal klik wahana jelajah angkasanya, kita bisa menemukan langsung titik ke rumahnya. Nanti kita coba sedikit, tapi karena Elvi ada keterbatasan, alatnya kurang, mungkin tidak bisa fokus kalau jelajah angkasanya, karena dibutuhkan nanti mouse. Nah, yang keempat ada karya bahasa dan sastra. Bagi pencinta bahasa, di sini sudah ada disediakan puisi, prosa, tentang tulisan-tulisan tentang bahasa. Bisa Bapak Ibu akses nantinya. Nah, yang keenam dulu edugame. Edugame ini permainan anak-anak, tapi permainannya itu berhubungan dengan pembelajaran. Misalnya ada pembelajaran matematikanya, nanti kita tinggal klik dulu pembelajarannya. Kalau ingin memberikan kepada anak-anak, klik dulu edugame-nya, kemudian pilih game yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa kita, kemudian kita sendiri dulu harus mencoba gamenya itu bagaimana, baru kita jelaskan apa aturan-aturannya, baru diberikan kepada siswa. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, ini kenapa terakhir Elvi jelaskan, karena ini ada hubungannya dengan kenapa Elvi bisa berbicara di depan Bapak Ibu sekarang. Pengembangan keprofesian berkelanjutan ini ada hubungannya dengan pembatik. Nah, nanti kita akan klik ini. Kalau kita klik di pengembangan keprofesian berkelanjutan, Bapak Ibu bisa mendaftar dulu, membuat akun. Walaupun sekarang belum buka ya Bapak Ibu ya. Buat dulu akun di Simpatik, nanti setiap ada webinar atau seminar, Bapak Ibu bisa melihat di situ apa pelatihan terbaru yang dari Kemdikbud yang bisa Bapak Ibu ikuti. Tidak perlu tunggu tahun depan, tunggu pembatik. Pelatihan ini selalu ada di dalam pengembangan keprofesian ini, baik yang webinar maupun seminar. Yang penting kita dapat ilmunya dulu Bapak Ibu. Tidak usah kita pikirkan bagaimana ke depannya. Seperti Elvi sekarang ini, awalnya ini Elvi ikut karena lihat dari orang bagi-bagikan di grup. Awalnya cuma ikut-ikutan aja. Awalnya kan nggak tahu apa itu pembatik. Namanya pembatik, mengiranya pembatik itu buat batik Bapak Ibu.
ternyata pembatik itu pembelajaran berbasis TIK. Nah, dicobalah level 1, pas level 1 itu level 1 tentang literasi digital. Jadi kita membaca modul tentang teknologi digital pada abad 4.0 sekarang ini. Kemudian bagaimana menghadapi untuk perkembangan selanjutnya. Itu di level 1. Dan ternyata alhamdulillah lulus, lanjut ke level 2. Nah, di level 2 ini implementasi dari modul yang sudah kita baca atau kita pelajari dari level 1. Nah, di sini Elvi rasanya sudah hampir mau mundur karena waktu awal-awal pandemi Elvi sama sekali tidak bisa membuat video. Ini implementasi ini kan berhubungan tentang media pembelajaran, video pembelajaran. Jadi di level 2 ini kita membuat vlog yang berisi pengalaman kita menggunakan sumber belajar di sekolah atau di kelas kita. Nah, apalagi seperti Bapak Ismet bilang tadi, untuk membuat video memang gampang, tapi bicara di depan kamera itu sangat sulit Bapak Ibu. Elvi sudah pernah mencobakannya waktu level 2, untuk bicara 3 menit, sehari Elvi ulang-ulang berbicara lagi, ulang lagi, salah lagi, ulang lagi. Karena yang susahnya memang berbicaranya. Kalau membuat videonya, mengeditnya, kita bisa ikuti tutorial. Di YouTube banyak tutorialnya, Bu. Nah, kemudian satu lagi, kalau kita mengikuti pembatik ini, kita jadi bertambah wawasan, bertambah ilmu. Karena di pembatik ini kan pembelajarannya itu daring, dari kita mempunyai kelas online-nya, dari tiap level ada kelas online-nya. Di situ memang tidak ada langsung diajarkan buat video itu kayak gini. Tapi kita di situ karena berbagi se-Indonesia, Bapak Ibu, ada grupnya se-Indonesia, ada grupnya Sumatera Barat saja. Jadi ilmu kita makin bertambah. Semakin banyak kita mengenal orang, ilmu kita akan makin banyak bertambah. Jadi itu salah satu keuntungannya kita mengikuti pembatik yang awalnya tidak bisa, kita bisa menjadi bisa. Karena kita pasti ingin juga seperti orang. Nah, walaupun di modul atau di kelasnya tidak ada diajarkan bagaimana cara membuatnya, karena kita sudah sharing ilmu, akhirnya video Elvi jadi juga, Bapak Ibu, walaupun videonya sangat sederhana kemarin itu, ternyata alhamdulillah lewat. Elvi cuma membuatnya lewat PowerPoint dulu, yang awal video level 2 lewat PowerPoint, yang langsung di-convert ke video. Kalau PowerPoint 2007 itu belum bisa, yang Elvi pakai sekarang PowerPoint 2013 bisa langsung simpan ke video. Nah, kemudian lanjut ke level 3. Pas di level 3 itu level kreasi. Lebih lagi daripada level implementasi tadi. Implementasi itu kan kita membuat video pembelajaran di sekolah kita, bagaimana cara menggunakannya, vlog dalam bentuk vlog. Tapi kalau yang di kreasi ini kita baru membuat media pembelajarannya. Nah, media pembelajaran ini pun ada 2 macam yang diajarkan kalau di dalam modulnya. Dalam modulnya itu diajarkan yang pertama membuat video pembelajaran, yang kedua adalah membuat MPI, multimedia. Nah, tapi karena itu karena ini pilihannya boleh kita pilih, tapi karena laptop Elvi tidak sanggup untuk memakai aplikasi yang lain seperti MPI, Articulate Storyline, jadinya Elvi memilih video lagi. Padahal Elvi sangat susah berbicara di depan kamera itu, Bapak Ibu. Jadi memilih video lagi. Di sini diajarkan menggunakan KineMaster kalau yang di modulnya. Tapi video itu bebas. Seperti yang kita ketahui, kita kemarin sudah webinar, itu bisa buat pakai Camtasia, bisa pakai Filmora, yang dari Pak Robi kemarin, apa namanya itu kemarin? Saya lupa. Saya belum coba yang dari Pak Robi, rencana mau minta softnya sama Pak Robi. Yang saya punya cuma ada Filmora. Kalau yang Camtasia tidak bisa semua laptop juga untuk menginstal. Nah, kemudian awalnya hampir menyerah, tapi karena kita coba-coba terus, ada grup, bertanya di grup bagaimana cara membuatnya, dan bagaimana caranya supaya bagus, hasilnya jadinya
video itu jadi juga. Elvi kira tidak akan lulus karena suara Elvi di video itu sangat kecil, Bapak Ibu. Ternyata alhamdulillah masuklah ke level 4 ini. Ya, tidak menyangka awalnya karena videonya menurut Elvi masih jauh dari kata bagus ya Bapak Ibu ya. Karena kita di situ berbicaranya dari awal sampai akhir harus ada kita di slide-nya, harus ada teksnya, jadi harus mengikuti aturan-aturan. Kalau yang itunya bisa Elvi ikuti, cuman editingnya masih belum rapi seperti orang-orang. Nah, jadi begitu Bapak Ibu nanti bisa membuka akun ini, membuka fitur rumah belajar yang pendukungnya, pengembangan keprofesian berkelanjutan, kemudian nanti Bapak Ibu mendaftar. Nanti kita akan cobakan, mudah-mudahan jaringannya bagus, Bapak Ibu bisa langsung mempraktekkannya. Nah, ini sekilas tentang peta budaya tadi, Bapak Ibu terlihat seperti ini. Nanti takutnya jaringannya nggak bagus, jadi saya Elvi screenshot. Peta budaya ini seperti ini, ada konten-konten budaya terbaru. Mulai dari ini, menunya ada di sini, mau provinsi apa, pulau apa, ada di sini, tinggal klik, nanti akan keluar di sini. Seperti ini ada komunitas adat Samin dari daerah Jawa, yang Malam Satu Suro. Tentang daerah Minang pun ada di sini, provinsi dari Pulau Sumatera, nanti kita klik. Habis itu pilih Sumatera Barat. Dan yang terakhir ini ada tentang sumber belajar lainnya. Selain yang fitur utama dan fitur pendukung tadi, ada sumber belajar lainnya lagi Bapak Ibu, yaitu radio edukasi, M-edukasi. Nah, ini semua sini ada. Nah, semua fitur-fitur yang di portal rumah belajar ini dapat kita akses menggunakan kuota bantuan dari pemerintah Bapak Ibu. Jadi sangat sayang kalau tidak kita gunakan, kuotanya itu kan dibatasi penggunaannya, tidak bisa untuk menggunakan mau akses YouTube, aksesnya terbatas, hanya beberapa giga. Jadi sebaiknya kita arahkan anak-anak untuk mengakses portal rumah belajar. Walaupun mereka belum mempunyai akun, untuk mengakses sumber belajar saja tidak punya akun bisa. Dan untuk melihat jelajah angkasa pun bisa walaupun tidak punya akun. Begitu juga dengan peta budaya untuk menambah wawasan mereka. Dan TV edukasi pun bisa mereka akses dengan kuota bantuan itu. Nah, selanjutnya. Nah, sekarang apa inovasi yang bisa kita lakukan bersama rumah belajar ini? Nah, di sini inovasi ini sebetulnya salah satu tuntutan tugas kami di level 4, Bapak Ibu. Jadi kita harus memikirkan satu inovasi yang bisa digunakan, mengintegrasikan rumah belajar. Di sini Elvi berinovasi membuat RPP mengintegrasikannya dengan rumah belajar seperti ini. Nah, inovasinya seperti ini Bapak Ibu. Elvi rancang RPP-nya seperti ini. Ini Elvi dapat formatnya dari salah satu duta rumah belajar terbaik nasional tahun 2017, Ibu Roro dari Jawa Timur. Beliau memberikan formatnya seperti ini. Ibu itu guru berprestasi dan sangat banyak prestasinya. Bersyukur beliau membagikan ini. Nah, kita bisa membuat seperti ini karena kita tema. Seperti ini kita buat. Nanti kita gunakan model pembelajaran yang cocok. Nah, cara bagaimana menghubungkannya dengan rumah belajar yaitu menggunakan sumber belajar. Di sini Elvi mengambil salah satu fiturnya sumber belajar. Nah, di fitur sumber belajar ini, seperti yang tadi Elvi katakan, Bapak Ibu akses dulu sumber belajar, kemudian ambil materi pelajaran yang kita inginkan, dan klik videonya, kemudian bisa ambil linknya. Nanti kita akan praktekkan. Ini salah satu bentuk inovasi yang Elvi kerjakan. Mudah-mudahan nanti kita semua bisa mempergunakannya, membuat RPP seperti ini di kecamatan kita, memanfaatkan rumah belajar atau sumber lainnya. Nah, sekarang kita lihat dulu ke portal rumah belajarnya. Nah, Bapak Ibu, portal rumah belajar itu bisa diakses melalui laman belajar.kemdikbud.go.id. Seperti ini tampilannya kalau sudah kita akses. Ini adalah menu-menu terbaru, berita-berita terbaru, atau pelatihan terbaru, atau ada seminar terbaru. Ini gambar yang bergeser-geser ini. Ini.
Nah, EduGame ini yang terbaru. Nah, kalau mau mengakses fitur utamanya, Bapak Ibu bisa klik pada bagian atas ini fitur utama, atau scroll saja ke bawah yang ini, scroll ke bawah. Nah, nampak fitur utama di sini. Scroll lagi. Nah, fitur utamanya ada 4. Kita klik aja salah satunya, misalnya sumber belajar. Di sini. Nah, ini yang tadi Elvi bilang, sumber belajar itu ada 3 konten. Ada video, ada web, ada audio. Nah, di sini ada menunya. Kita bisa pilih, mau pilih tingkat pendidikannya, mau paket B, paket C, SLB. Ada juga ke PAUD, SD, SMP, SMA, SMK. Semuanya ada di sini. Ada juga yang non-kurikulum. Nah, karena kita tingkat SD, kita klik SD, coba. Bisa kita langsung khususkan mencari apa yang kita inginkan, misalnya kelas aja, kelas 4 SD misal. Mata pelajarannya kita ambil IPA. Nah, di sini sudah ada. Kalau ada di sini nampak video yang kita inginkan, kita klik saja, misalnya ini bunyi. Tapi kalau tidak ada, kita klik di kolom pencarian sebelah kanan atas. Ketik di sini, misalnya mau materi bunyi lebih banyak tentang bunyi. Nah, kita pilih mau konten video atau audio atau konten web. Nah, kalau sudah, enter saja langsung dia akan mencari yang kita tuju. Nah, di sini ada banyak macamnya bunyi. Kalau web, ada audio. Audio ini cuma suara ya Bapak Ibu. Kemudian ada, berarti cuma ada sedikit kontennya kalau yang bunyi. Kita coba yang lain. Sumber daya alam. Kita akses ini. Sumber daya alam ini lumayan banyak yang membahasnya. Jadi kita bisa memilih mana yang mau kita inginkan. Nah, di sini aku ambil kelas 4 yang ini. Kita klik dulu videonya nih. Klik. Tampilannya akan muncul seperti ini. Nah, setelah tampilan ini, Bapak Ibu boleh mendownloadnya dengan cara menekan ini yang ada ini, menu yang di bawah, download. Nah, kemudian kalau tidak ingin mendownloadnya, boleh juga dengan cara membagikan linknya. Copy saja link di sini yang di atas, kita copy, kita pindahkan ke grup WA kita, grup WhatsApp grup, atau ke RPP kita tadi, kalau memang inovasinya membuat RPP juga. Nah, kira-kira begitu penggunaannya kalau sumber belajar. Banyak. Nah, kemudian tadi kalau kan Bapak Ibu sudah membuat konten-konten video pembelajaran, kalau mau bisa menguploadnya di sini, tapi kita harus login dulu, kita daftar dulu. Nanti kontennya bisa diupload di sini dan bisa diakses oleh seluruh siswa yang ada di Indonesia ini. Sebetulnya rumah belajar ini bukan hanya di Indonesia, Bapak Ibu, karena dia bisa diakses di mana saja. Jadi sekolah luar negeri pun bisa mengakses rumah belajar. Maksudnya sekolah orang Indonesia yang di luar negeri, kayak di Malaysia, di Thailand, ada SILN yang sekolah dari anak-anak dari orang Indonesia yang tinggalnya di luar negeri, yang baik bekerja sebagai orang tuanya bekerja sebagai TKI atau bekerja yang lainnya, yang sekolah di luar negeri. Mereka juga mengakses portal rumah belajar ini karena gratis, Bapak Ibu ya. Jadi sangat sayang kalau kita tidak menggunakannya karena sudah gratis. Di sini untuk mendaftarnya seperti ini, Bapak Ibu. Kalau yang sudah daftar tinggal ketik email password, masuk. Tapi yang belum, buat akun dulu. Kita klik buat akunnya. Nah, ini akun baru. Akun baru ini kita pilih, kita sebagai guru, klik sebagai guru. Karena kita ingin mengupload video misalnya ke sumber belajar. Klik akun sebagai guru. Lanjut, NUPTK harus kita isi. Nah, ini nama-nama data informasi pribadi kita. Kemudian daftar. Kalau akun guru sumber belajar ini cepat, langsung kalau datanya benar langsung bisa dipakai. Nah, kalau sudah bisa daftar, nanti bisa login.
login ke sumber belajarnya. Ini kita coba dulu. Nah, kalau kita login dengan akun kita sendiri, baru kita bisa mengupload video kita sendiri untuk digunakan oleh orang lain. Nanti di sini ada update profilnya. Nah, ada pilihan-pilihannya di sini nanti, kalau sudah punya akun sendiri. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu kalau yang kelas Maya. Nah, satu lagi untuk dalam pembelajaran, kita bisa menggunakan model pembelajaran inovatif, Bapak Ibu. Model pembelajaran inovatif ini tentu disesuaikan dengan kemampuan siswa, ketersediaan sarana dan prasarana kita, dan kemampuan kita juga yang pastinya. Nah, kenapa kita harus menggunakan model pembelajaran inovatif? Karena itu rancangan kita itu disesuaikan dengan kondisi siswa dan fasilitas yang kita punya. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, pembelajaran inovatif ini adalah upaya untuk pemecahan suatu masalah dalam pembelajaran. Tapi tidak semua modelnya bisa kita laksanakan. Di sini Evi percepat saja. Inovatif ini pastinya ada student center ya Bapak Ibu, siswa yang bekerja, siswa yang aktif. Jadi kita harus bisa merancangnya disesuaikan dengan model. Nah, untuk model-model pembelajaran inovatif ini, pemerintah juga sudah menyediakan Bapak Ibu. Jadi kita tinggal menggunakan saja. Nih, ada bisa diakses di sini di sibatik.kemdikbud.go.id. Coba kita buka. Model pembelajaran inovatif ini yang dari Kemdikbudnya ada 6 yang dikembangkan. Salah satunya nanti itu yang Elvi pakai pada RPP tadi, yang Elvi rasa itu paling cocok untuk sekarang ini. Ada model pembelajaran flip classroom, blended learning, ada discovery inquiry, di sini ada. Sini seperti ini tampilannya kalau yang inovatif. RPP inovatif juga ada di sini. Di sini kalau mau ada panggilan untuk lebih jelasnya bisa mengikuti ini. Dan tutorial pembelajaran inovatifnya yang sini kita klik. Mungkin sebagian kita masih bingung. Jujur saja Elvi juga masih kurang tentang pembelajaran inovatif ini. Jadi Elvi memilih yang menurut Elvi gampang dan itu yang paling cocok untuk Elvi saat ini di sekolah yang bisa dipakai. Kita pilih di sini ada 6 tutorialnya. Nanti Bapak Ibu bisa mengklik salah satu model pembelajaran inovatifnya. Di situ ada dijelaskan dalam bentuk videonya, video orang memaparkannya seperti ini. Game based learning juga di sini sudah ada semuanya dijelaskan. Ada 6 model pembelajaran inovatif. Kalau yang dikembangkan dalam modul pas ketika Elvi mengikuti pembatik. Nah, kebetulan Elvi menggunakan model pembelajaran ini, model pembelajaran Sole. Jadi kemarin itu lihat video Bapak ini, bagaimana dia menjelaskan, kemudian baru Elvi susun dan praktekkan. Itu pada level 2 kemarin itu. Nah, dan RPP-nya itu, yang sekarang RPP Elvi buat, itu juga berdasarkan model pembelajaran Sole ini. Karena tahapnya itu Sole lebih sederhana. Ada 4 tahap, cuman Bapak Ibu kalau Sole, nih, Sole itu adalah model pembelajaran mandiri dengan menggunakan internet atau perangkat pintar yang dimiliki oleh siswa dan gurunya. Kalau sekarang kan kita karena online, otomatis kita menggunakan handphone. Tapi di tempat kita, khususnya tempat Elvi, kendalanya tidak semua siswa punya Android. Jadi memang agak susah kalau menerapkan model ini, tapi bisa diusahakan dengan cara kita minta dia datang ke rumah temannya, atau pas ada pengumuman kita minta salah satu teman yang dekat rumahnya untuk memanggil dia untuk mengajak bersama.
Nah, itu model SOLE. Ada 4 tahapnya seperti ini Bapak Ibu. Big question, plan, investigation, dan review. Ada 4 seperti ini. Big question ini, kalau ada grup WA, nanti kita akan memberikan pertanyaan tentang topik pembelajaran kita. Kita akan memberikan merangsang siswa dengan memberikan pertanyaan. Nah, setelah kita berikan pertanyaan, lanjut ke plan, kita rencanakan kegiatan pembelajarannya, kita susun RPP-nya, susun materinya apa, kita cari sumbernya, sumber belajarnya, kita akses dulu. Di plan ini kita mengakses sumber belajar sebelum kita memberikan kepada siswanya. Nah, nanti kita lihat pada slide berikutnya bagaimana caranya. Dan yang ketiga kan investigasi atau investigation atau mencari informasi. Nah, mencari informasi ini setelah kita share tadi linknya, kita bagikan di grup, siswa akan mengklik dan menonton video itu. Nah, kemudian siswa dalam menonton itu dia mencari informasi, bukan sekedar menonton, mencari informasi tentang pertanyaan-pertanyaan sebelumnya telah kita berikan. Nah, kemudian lanjut ke review, itu mengulas, kita berikan evaluasi, lalu siswa nanti akan mengumpulkannya sama kita nilai, dan kita berikan, jika ada yang salah, kita perbaiki langsung di kertasnya itu. Kalau kertasnya bisa lihat foto saja. Nah, begini kira-kira cara pelaksanaannya kemarin itu Bapak Ibu. Ini kebetulan grup yang level 2 ini, pas level 2 ini, Elvi masih mengajar di kelas 4, dan sekarang siswanya di kelas 5. Kebetulan kemarin itu siswanya lengkap di grup. Jadi tidak terlalu susah untuk menggunakannya, menerapkannya. Nih, caranya kalau yang di big question diberikan dulu pertanyaan-pertanyaan seperti ini, Bapak Ibu. Nah, kemudian di plan-nya, baru Elvi copy tadi yang di sumber belajar ini. Mana tadi? Sumber belajar tadi. Link-nya, yang setelah dibuka tadi, yang copy link-nya. Misalnya kan ini. Nah, nanti kita copy link-nya ini. Kita bagikan di grup WA seperti ini. Nah, ini dibagikan seperti ini. Kemudian di sini, lanjut ke tahap investigasi. Siswa itu mengklik, kan kita suruh klik di plan. Siswa sudah mengklik, menonton video sampai selesai, sambil mencatat informasi penting yang berdasarkan video yang telah disampaikan, dan mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah kita berikan di awal tadi. Kemudian terakhir baru review seperti ini. Soal evaluasinya dikirimkan lewat di foto bukunya, dikirim lewat WA. Kemudian langsung saja dari WA kita nilai. Caranya itu sangat gampang. Kita klik saja nanti foto yang dikirim siswa, langsung kita beri nilai. Dan jika ada yang salah, kita tulis hasil koreksinya di situ. Nah, seperti itu kira-kira Bapak Ibu model pembelajaran inovatif. Nah, sepertinya tidak perlu lama-lama. Yang Elvi bagikan rasanya yang Elvi tahu sudah Elvi bagikan. Nah, sebetulnya kita berbagi itu tidak perlu menunggu kita tua atau sekolah lebih tinggi. Walaupun sedikit, berbagilah seperti itu. Karena tidak perlu kita tunggu sempurna dulu, harus S3 dulu, S2 dulu. Yang penting kita berbagi sehingga yang apa yang kita bagikan itu akan memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, sekian yang Elvi sampaikan Bapak Ibu, Elvi kembalikan kepada Pak Ismet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elvi atas pemaparannya yang sudah Bu Elvi sampaikan tadi. Jadi Bapak Ibu, betul kata Bu Elvi, kuota yang diberikan Kemdikbud itu cukup besar Bapak Ibu. 35 giga untuk siswa kalau tidak salah. 30 giga itu kuota belajar dan 5 giga itu kuota bebas. Sedangkan untuk kita guru Bapak Ibu 42 giga. 5 giganya kuota bebas, 37 giganya itu kuota belajar. Jadi Bapak Ibu sangat disayangkan jika misalkan pembelajaran hanya melalui WA saja Bapak Ibu. Karena kalau hanya WA saja 1 bulan mungkin 5 giga tidak akan habis gitu. Jadi manfaatkanlah seperti ini Bapak Ibu, Zoom. Jadi Zoom ini Bapak Ibu ketika kita memakai kuota yang diberikan Kemdikbud, itu bukan kuota yang 5 giga, itu kuota yang 37 giga Bapak Ibu. Karena saya sendiri sedang pakai kuota yang 37 giga.
kuota 5 GB saya sudah habis, jadi tinggal yang kuota 37 GB dan ini bisa dipakai untuk Zoom. Demikian dengan rumah belajar. Rumah belajar itu kuota yang diberikan oleh Kemdikbud bisa dipakai yang 37 GB-nya. Itu kira-kira tambahan informasinya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita buka sesi pertanyaan. Kepada Bapak Ibu yang bertanya, kami persilahkan. Sebelumnya saya lihat di monitor juga ada yang sedang Zoom bersama, ini dari SDN Negeri 14 Lambah. Satu device untuk bersama-sama bertiga. Dadah dulu dari SDN 14 Lambah. Oke, terima kasih. Ini ada juga yang sedang di jalan, saya lihat Ibu Novia Enita, hati-hati di jalan Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh diangkat tangannya. Nanti insya Allah akan dijawab oleh sahabat rumah belajar kita dari Agam, Ibu Elvi Indriani. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, diangkat tangannya dan diaktifkan speakernya atau mikrofonnya. Silakan Bapak Ibu. Sepertinya tidak ada ini Pak Ismet. Sepertinya sudah paham semua nampaknya. Jadi informasinya Bapak Ibu, nanti kemungkinan sekitar bulan-bulan April lagi seperti kemarin, pembatik akan ada lagi untuk tahun 2021. Ingat Bapak Ibu ya, pembatik itu bukan membuat batik, tapi itu singkatan, sama seperti Bu Elvi dulu, awal-awal saya kira pembatik itu membuat batik. Ternyata tidak. Pembelajaran berbasis TIK, disingkat pembatik. Nah, jadi Bapak Ibu bisa ikut mulai dari level 1, nanti level 1 itu adalah levelnya literasi. Bapak Ibu membaca, mendengarkan, melihat, nanti Bapak Ibu akan diminta mengisi kuisnya. Lulus Bapak Ibu masuk ke level 2. Level 2 itu implementasi, melaksanakan. Nanti kemarin kami di level 2 itu tugasnya membuat video Bapak Ibu. Ya, jadi levelnya membuat video dengan melihat dari tutorial-tutorial ada, kita membuat video. Level 3 itu adalah level aplikasi. Kita membuat lagi Bapak Ibu. Jadi membuat kemarin ada 2 pilihan. Yang pertama adalah pilihannya membuat video. Yang kedua adalah membuat media pembelajaran. Saya secara pribadi, saya coba pilihan yang kedua. Membuat media pembelajaran. Karena waktu itu saya berpikir saya sudah belajar membuat video. Walaupun belum ahli betul. Jadi kalau saya membuat video lagi, tentu ilmu saya itu saja. Jadi kemarin saya beranikan diri membuat media pembelajaran, walaupun belum pernah saya sama sekali membuat. Alhamdulillah bisa diselesaikan dengan baik. Jadi level 4 adalah level berbagi. Yang seperti inilah yang bisa kita bagi Bapak Ibu. Kita bisa bagi apa saja yang bisa kita bagi. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, bagaimana, ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Untuk akses portalnya di chat. Ya, untuk akses portalnya Bapak Ibu bisa lihat di chat, yaitu belajar.kemdikbud.go.id. Nah, itu sedang dikirim sama Bu Elvi. Nah, ini yang jadi, untuk lagi yang untuk pembelajaran inovatif tadi bisa juga, Pak. Ini yang pembelajaran inovatif kita. Nah, sudah dikirimkan 2 linknya Bapak Ibu ya. Belajar.kemdikbud.go.id, satu lagi Sibatik kemdikbud.go.id inovatif beranda tutorial. Jadi sekali lagi tantangan untuk Bapak Ibu SD yang ada di Kecamatan Sembiangkuto, Ampekoto. Tahun depan harus ada juga utusan dari Ampekoto untuk membatik level 4 ini. Sayang kalau diberikan ke daerah orang. Tidak ada batasan umur, Pak ya? Iya, betul. Tidak ada batasan umur, Bapak Ibu. Ada rekan kita dari Sijunjang, itu kelahiran tahun 75. Berarti sudah 45 tahun, tapi semangatnya luar biasa, Bapak Ibu. Ada di daerah lain, di luar Sumbar juga, ya umurnya di atas 50 tahun. Jadi tidak ada batasan umur. Yang penting Bapak Ibu adalah guru, bisa ikut membatik. Sip. Penting ada kemauan. Ada kemauan pasti ada jalan. Belajar di mana saja. Dengan motonya rumah belajar, ya.
Iya, belajar di rumah mana belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Iya. Baik, Silakan Bapak kayaknya Ibu. tidak ada yang mau bertanya, Pak. Sebelum kita tutup, sekali lagi ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada bisa silahkan diaktifkan mikrofonnya. Tidak ada? Tidak ada. Gimana Bu Elvi? Foto bersama Pak. Sebelum ditutup. Oke, kalau tidak ada, sebelum kita tutup, kita foto bersama saja Bapak Ibu ya. Aktifkan Kita kameranya. foto bersama, silakan yang dinonaktifkan kameranya, silakan Bapak Ibu aktifkan. Kita foto bersama, kita screenshot, nanti mungkin Bu Elvi bisa kirim di grup Bapak Ibu sebagai bukti fisik bahwa Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan sosialisasi yang diberikan oleh Bu Elvi Indriani. Ya, ini Bu Yuli, Betri belum ada. Pak Evan Datu mungkin lagi di perjalanan juga karena SD 12. Pia, tunggu ya Pia. Iya. Bu Rita belum aktif. Ini ada yang lagi pakai payung nih. Bu ya, itu Leni lagi di perjalanan itu Pak. Sekolahnya 3T saja Pak. Bu. Hati-hati di jalan. Oke Bapak Ibu ya. Kita foto screen, kita foto dulu. Ya, ini slide pertama dulu. Oke. Baik, berikan senyum terbaik Bapak Ibu, silakan. 1, 2, 3. Oke, saya simpan dulu Bapak Ibu sebentar. Baik, slide kedua sekali lagi. 1, 2, 3, senyumnya Bapak Ibu. Oke, kita pakai gaya rumah belajar Bapak Ibu, lambang rumah belajar. Nah, silakan Bu Elvi dicontohkan rumah belajar. Ini Bapak Ibu, boleh depannya seperti ini. Tangannya dirapatkan, ini tanda rumah belajar. Ya, seperti dirapatkan, direnggangkan bagian bawah Bapak Ibu. Seperti rumah. Oke. Siap? Slide 1. Saya foto Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Oke. Slide 2-nya lagi sebentar. Di halaman kedua saya ada 2 halaman di sini. Tangannya Bu Novrieti. Iya. Oke, baik. 1, 2, 3. Oke, mantap, luar biasa. Baik Bapak Ibu, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, izinkan kami untuk menutup kegiatan hari ini. Untuk besok juga ada kegiatan untuk gugus 2, Bu Elvi ya? Ya, besok gugus 2, Pak. Ya. Nanti jika Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu bisa chat langsung ke Bu Elvi. Nomor HP-nya sudah disebarkan Bu Elvi? Ada di grup, Pak. Oh, sudah ada di grup. Oke, siap. Oke. Jadi nanti kalau ada yang Bapak Ibu ingin tanyakan, sekarang belum terpikir, nanti kira-kira ada terpikir apa, seperti apa gitu, boleh Bapak Ibu bisa tanya. Ya. Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih atas kedatangannya pada hari ini, walaupun dalam Zoom. Mudah-mudahan ini sebagai amal kita dan juga sebagai ilmu kita untuk kita bisa mengajar lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih juga kepada Ibu Ketua Gugus 1, Bu Asmainur. Terima kasih yang telah bersedia hadir dari awal sampai akhir. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin disampaikan Bu Elvi terakhir sebelum ditutup? Iya, nanti untuk materinya Pak akan Elvi kirimkan sama Ketua Gugus, nanti biar Ibu Asmainur yang akan membagikan di grup Gugus 1. Karena Gugus 2 dan Gugus 3 kan belum, jadi Gugus 1 saja dulu dibagikan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi untuk sosialisasi hari ini. Elvi ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk antusiasnya mengikutinya. Semoga Bapak Ibu dapat memanfaatkan rumah belajar ini nanti di rumah atau di mana saja, karena dia aksesnya tak terbatas dimanapun bisa, kapanpun bisa, dan siapapun bisa. Jadi kita bisa mengaksesnya untuk anak kita sendiri, siswa kita, maupun nanti adalah anak tetangga atau siapa kita ajak untuk mengaksesnya, karena fitur-fiturnya gratis. Betul kan Pak Ismet? Ya, gratis.
Rasanya cukup sekian Pak Ismet. Silakan Bu Asmainur, ada yang mau disampaikan mungkin terakhir sebelum ditutup? Apa Pak Ismet? Bu As mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, Pak Ismet dan Bu Elvi, terima kasih atas paparannya dari awal sampai akhirnya tadi. Tapi barangkali pada pertemuan pertama ini belum bisa kami melaksanakan sepenuhnya. Mungkin kami nanti akan memerlukan bantuan dari Bu Elvi. Seandainya kami nanti memerlukan, apakah Bu Elvi bersedia untuk datang ke gugus kami agar langsung memberikan kepada guru-guru kami? Bisa Bu Elvi? Insya Allah Bu. Nanti Elvi kan ada 30 orang Bu. Teman-teman pun bisa diajak ke gugus 1 main-main Bu. Semua bisa berbagi. Terima kasih. Kita di sini sudah berbagi. Sebetulnya tidak ada target menang kalahnya karena kita ilmunya kita yang perlu. Karena di sini diajarkan berbagi. Elvi baru ini Bu berbicara depan umum. Tapi karena ikut pembatik ini belajarlah berbicara bukan? Makanya mohon maaf tadi masih banyak kesalahan dan kekurangan itu karena baru belajar juga berbicara dan tampil depan umum Bu dan Bapak Ibu semuanya. Nanti kalau memang ada apa-apa, ada perlu kita bisa kalau Elvi nggak bisa, Elvi bisa menghubungi orang yang lebih dari Elvi. Termasuk duta rumah belajarnya kita para sahabat rumah belajar sudah bisa menghubunginya Bapak Ibu. Karena duta rumah belajar kita sudah ada 3 orang. Dari Payakumbuh, dari Padang Panjang, dan dari Pariaman. Jadi ibu-ibu kita Padang Pariaman, Bu. Ya, Padang Pariaman. Jadi Bapak Ibu duta kita itu akan siap untuk membantu. Misalnya ada sekolah yang sudah bisa membuat kelas maya. Kelas maya kita kalau di Sumbar itu si Cadik Pandai namanya Bu. Kita tidak pakai yang nasional, kita pakai yang punya kita sendiri. Kita duta rumah belajar kita yang menjadi adminnya yang mengontrol. Jadi kalau ada kesulitan nanti dalam pembuatan pendaftaran kelas maya bisa dihubungi Elvi atau Pak Ismet. Nanti kami akan menyampaikan ke adminnya langsung untuk segera menerima pendaftaran kita. Karena nanti di approve-nya itu tidak langsung diterima. Nanti harus biar cepat hubungi sahabat rumah belajar. Nanti kita hubungi ke duta rumah belajar biar langsung diterima Bu. Kalau misalnya nanti SD 01 Sungai Jariang misalnya mau memakai kelas maya untuk pembelajaran daringnya, daftarkan dulu sekolahnya, Bu. Seperti itu, Bu. Tapi untuk kelas maya itu memang tidak bisa langsung ya Pak Ismet ya. Tidak bisa langsung sekali kita berikan materi langsung jadi susah Bu karena dia bertahap. Tapi kalau mengelola, tidak ya nunggu 1 kali 24 jam mungkin. Mengelolanya itu setelah di-approve pun kita nggak langsung bisa kan Pak, harus belajar itu harus tetap BIMTEK-nya itu harus berulang kali sampai kita guru-gurunya bisa mahir Ibu. Jujur saja Elvi kalau untuk kelas maya juga belum terlalu paham karena tidak praktek, karena di sekolah Elvi tidak pakai itu bukan, karena kita tahu sampai foto bagaimana kondisinya, belum kita juga tingkat SD, jadi siswa kan tidak punya handphone, jadi agak susah juga kita memakai kelas maya. Kalaupun kita pakai kelas maya nanti kita harus sosialisasi dulu sama orang tuanya agar orang tuanya itu membimbing anaknya ketika membuka kelas maya yang di aplikasi kelas maya si Cadik Pandai itu nantinya Bu. Jadi kalaupun nanti sudah ada diambil foto ini yang mau mengembangkan si Cadik Pandai, kita bisa menghubungi dutanya. Ibu tinggal memberikan kabar saja. Seperti itu Ibu, Pak Ismet. Oke, mungkin Bu As nih jaringannya sedang bermasalah nih sepertinya. Iya Pak. Tegang di monitor. Tegang. Elvi pun tegang layarnya Pak. Menyambung dari kata Bu Elvi tadi, kami 30 besar di level 4, itu level berbagi, insya Allah bisa siap membagi kapan saja terkait rumah belajar. Bapak Ibu tinggal hubungi saja Bu Elvi sedang ada kendala, tim yang lain kami siap membantu. Jika Bapak Ibu perlu yang masternya sekalipun, duta rumah belajar insya Allah siap membantu. Baik, Bapak Ibu, itu dari kami, mungkin lebih dan kurang mohon maaf. Kami rasa cukup Bu Elvi ya? Iya cukup Pak Ismet. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya hari ini yang sudah berkenan hadir dari awal sampai akhir. Sebelum saya tutup, Bapak Ibu, saya akhiri dengan pantun.
Pak Tani pergi ke sawah, pulang-pulang membawa ikan. Jika tutur kata saya banyak yang salah, mohon kiranya dimaafkan. Sama-sama Pak Ismet. Terakhir Bapak Ibu, terakhir pantun saya dari saya Bapak Ibu, Pak Taufik menjahit kopiah, kopi dijahit dulu yang itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, tetap jaga kesehatan, mudah-mudahan selalu sehat dan selalu selamat. Baik Bapak Ibu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.